يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه وسهل الله بفهم الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Bermula bab yang kelima daripada kitab Tanqihul Qaul di dalam menerangkan keutamaan iman, fadilah iman. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu tahapan pertama ma'rifatun bil qalbi, mengenal dengan hati, memahami, mengenal, mengetahui, mempercayai, beritikad bil qalbi, dengan hati. Wa qaulun bil lisani, dan tahapan kedua diucapkan dengan
bahasa, dengan lidah. Wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Tahapan yang ketiga, iman itu harus dilaksanakan dengan anggota badan, dengan fisik. Jadi kalau 3 tahapan ini sudah dilaksanakan, maka barulah sempurna iman. Ya. Jadi tidak cukup hanya tahapan pertama, ma'rifatun bil qalbi, hanya mengenal dalam hati, percaya, hatinya percaya, ya, keyakinan. Jadi tahapan pertama begitu dulu. Banyak orang yang dapat hidayah, keyakinan, baru dia bisa mengucapkan. Jadi dari hati dulu datangnya. Hatinya itu percaya keberadaan Allah, percaya kekuasaan Allah, baru terpikir sama dia. Dulu mah nggak mikir-mikir. Ketika dia masih belum beriman, masih musyrik, masih jahil, mereka itu nggak ngerti, ya, tentang Allah. Maka setelah dia berpikir dengan keberadaannya alam ini, ya, keberadaannya langit dan bumi, dan keberadaannya yang ada pada dirinya sendiri, di mana dia sudah tidak mampu lagi, di situ baru mentok dia. Kalau gitu ada yang berkuasa, kalau gitu ada zat Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita kenal. Mulai dah di hati. Dia cari lagi seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bulan dia bilang Tuhan. Begitu terbit lagi yang lebih terang, mentari dia bilang Tuhan. Saudara, akhirnya dia mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, dan mentari. Sebab semuanya lemah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia carilah Tuhan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya tentang keesaan Allah, dari rasul-rasul, dari nabi-nabi yang pertama sama keesaan Allah. Apalagi di dalam Al-Quran, di dalam umat Islam sudah diterangkan lam yalid walam yulad. Setelah dia mengenal semuanya tentang alam ini, ya, ciptaan, pasti ada yang menciptakan, ya, sesuatu pasti ada yang menciptakan. Ketemu dah, ya. Zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Saudara-saudara, makanya kita boleh juga mengenalkan kepada anak bahwa keberadaan Tuhan itu kita tunjukin alam-alam dulu, semuanya apa adanya, semuanya. Nggak mungkin ada sendiri, pasti ada yang bikin. Terus kita cari, nggak usah jauh-jauh. Gelas ini, benda-benda semuanya ini pasti ada yang bikin, ya, walaupun kamu nggak pernah melihat siapa yang bikinnya, pasti. Nah, disitulah yang namanya ma'rifat. Pasti udah yakin aja pasti dia bikin segala sesuatu.
Nggak berpikir dulu siapa yang bikinnya, di mana dia melihat yang bikin, nggak perlu. Pokoknya pasti ada yang bikin dulu. Ya, kita tahu umpamanya kendaraan-kendaraan made in Jepang, made in Eropa. Apakah kita harus mengenal langsung, bisa mengenal langsung kepada siapa yang bikinnya? Yakin dulu, yakin ada yang bikin. Nggak usah jauh-jauh, kita makan kue, saudara, kue pada anak-anak kita jadi ini kue apa sih ada yang bikin? Ya, siapa yang bikin? Ya, pasti ada yang bikin nggak? Pasti. Nah itu, kamu kenal nggak? Belum kenal. Ya nggak perlu kenal langsung, nggak perlu kamu melihat langsung, cukup asal yakin ada yang bikin udah marifatnya. Ya. Sehingga mesti mereka itu mengucapkan dengan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, baru terbenar hatinya bisa mengucapkan benar. Yang menjadi saksi kita sendiri dengan bukti-bukti semuanya. Asyhadu, aku bersaksi, aku yakin benar, aku percaya benar, aku beritikad. Itu kalimat syahadat. Nggak boleh asal aku tahu aja, nggak boleh. Aku tahu, nggak boleh. A'lamu, mesti asyhadu, lebih yakin lagi. Atakidu, aku beritikad annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Saudara, jadi tahapan pertama dari keyakinan dulu, baru berani ngucap. Belum berani ngucap. Ini kadang-kadang ada juga yakin gak yakin main ngucap aja lantaran mau nikah umpamanya. Padahal keyakinan dia belum pas. Kadang-kadang hati-hati juga, bisa dibohongin. Banyak orang-orang munafik zaman dulu yang kena takut, dia takut diserang, takut dibunuh, takut diserbu, takut disakitin, terpaksa mengucap tuh. Nah saudara, dan kalau udah bisa mengucap, belum tentu dia bisa berbuat dengan bukti keimanan dia, dan gak bakalan dia akan berbuat sesuai dengan keimanan dia kalau memang baru cuman ucapan tanpa ada ma'rifat bil qalbi. Kayak ma'rifat bil qalbi dulu, pengenalan Tuhan ini nggak usah jauh-jauh ya, apalagi Tuhan di mana adanya, Tuhan apakah bersela di aras ya. Ini saudara-saudara, kita bisa aja membaca Al-Quran, dia istiwa alal aras. Istiwa itu dalam arti berkuasa ya, dalam arti letterleknya bersela di sana ya, tetapi tujuannya bersela ini berkuasa. Begitu juga yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apa ini maksud tangan di situ? Kadar Allah, kekuasaan Allah. Bisa aja kita juga ngomong apa-apa gitu, ya itu sih di tangan gubernur, itu sih di tangan pemerintah, itu di tangan. Bisa aja kita mengatakan di tangan itu maksudnya di dalam kekuasaan. Jangan diartikan tangan seperti tangan kita. Dimaksud itu bahasa saja ya. Ini saudara-saudara, kita juga untuk mengislamkan seseorang, bila mana ada yang masuk Islam, itu harus proses dulu ya, jangan langsung mengucapkan. Prosesnya gimana? Kasih arahan dulu, jangan sembarangan mengucapkan ini
Jangan sampai terjadi. Makanya saya sekarang nggak berani begitu aja. Ya, telah banyak yang di sini ikrar dia masuk Islam, mana bukti pengamalannya untuk tahapan ketiga? Ya, kenapa ingin masuk Islam, salut dengan anak gadis itu, sehingga dia siap akan mengorbankan agamanya. Dia akan berpindah dari agama itu masuk Islam. Harus proses dulu. Jangan asal kita kasih sertifikat begitu aja. Paling bikin dia pernyataan dulu. Ya, kita lihat dulu pengamalan daripada dia punya keimanan. Saudara-saudara rahimakumullah, oleh karena itu tahapan yang pertama ma'rifat dulu dengan hati. Mengenal, ya, mengenal dengan hatinya, dengan melalui tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, nggak usah berpikir tentang zat Allah di mana adanya. Zat Allah keberadaannya tidak seperti keberadaan kita. Keberadaan kita namanya keberadaan hadis. Keberadaan Allah qadim. Kenapa kita hadis? Adanya kita butuh tempat dan butuh waktu. Kita butuh tempat. Sekarang Ustaz Hasan ada di mana? Oh, di masjid. Di Masjid Nurul Burhan, di Pondok Pesantren Al-Musyarrafah. Ya. Begitu juga ustadz-ustadz yang lainnya. Butuh tempat. Berarti nggak ada di rumah keberadaannya. Namanya ada wujud hadis. Wujud hadis seperti keberadaan kita nih, dan wujud hadis. Lahir segala macam, ya. Kita lahir ke bumi, ke dunia, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan diberikan kepada orang tua kita, ya, sehingga dapat melahirkan kita orang ini. Itu adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dari setetes air, ya, kalau kita perhatikan. Nah, inilah baru kita mengenal Allah dan kita harus cinta kepadanya. Ya. Kemudian setelah mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat yang kita baca setiap tasyahud di dalam sholat. Orang mau nikah, ucap dulu 2 kalimat syahadat. Kalau memang dia akan praktek di dalam nikahnya, akadnya itu dengan cara Islam. Ucap istighfar dulu, ucap 2 kalimat syahadat. Ya. Bahkan kita biasa juga biasa itu istighfar, ucap 2 kalimat syahadat supaya benar-benar itu melalui ucapan. Ketika sholat kita mengucap 2 kalimat syahadat. Di mana? Waktu tasyahud. Namanya juga tasyahud. Tasyahud artinya mengucap 2 kalimat syahadat. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal cukup sampai dengan sekedar sholawat, ya, dan kemudian tasyahud akhir dilanjutkan, sholawatnya juga dilanjutkan, dan kemudian dengan doanya, doa tasyahud akhir. Ini masalah iman, saudara. Itu ada di hati manusia. Nggak ada yang tahu orang-orang bahwa dia itu beriman, ya, karena adanya di hati. Bisa kita tahu si A, si B itu beriman setelah dia praktekkan yang pertama. Ya, kalau baru ma'rifatun bil qalbi kita nggak bisa. Tapi yang tahapan kedua mungkin dengan ucapan. Tambah yakin lagi kita bahwa dia adalah benar-benar iman, qaul af'alun bil arkan.
dia lakukan amalun bil arkan, dia lakukan dengan anggota badannya, seperti puasa, seperti sholat, dia buktikan semuanya, dia buktikan amalan-amalan dia sebagai bentuk daripada orang yang beriman. Ya, jadi banyak sebetulnya orang sekedar ma'rifat, tetapi belum dia amalkan. Dia ma'rifat, dia itu sekedar kenal aja, dan dia ucapkan, tetapi dia tidak amalkan dengan tubuhnya, dengan anggota badannya. Dia tidak mengamalkan apa-apa yang diperintah Allah, apalagi tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Belum beriman. Ya, mohon maaf, banyak di kampung kita juga orang ngakunya orang Islam, tapi nggak sholat umpamanya, nggak sholat itu, belum ada buktinya. Ya, mesti amalun bil arkan, lakukan dengan anggota badan itu sendiri, dengan fisik, buktinya ngaku beriman, dengan sholatnya, dengan ibadahnya, yang lain-lainnya, ya, dengan praktek-praktek ibadahnya itu, saudara. Jadi kita pelihara sekarang iman kita nih, baik-baik, benar-benar. Jangan sampai keliru kita menerapkan keimanan kita sekarang. Apalagi dengan kalimat la ilaha illallah, itu bukan hanya sampai di ucapan. Ya, kalau kita sudah praktekkan kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, kita praktekkan dengan menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, mentaati segala perintah Allah. Bukan sholat aja, banyak hal-hal lain tentang hukum dan sebagainya. Kamu lakukan nggak hukum yang ditentukan oleh Allah? Syariat Islam kamu lakukan nggak? Lakukan mestinya. Apa yang diatur oleh Allah, itulah yang kita ikutin. Al-Quran sebagai imam kita. Imam adalah kita ikutin. Bagaimana keterangan dalam Al-Quran tentang hukum ini, hukum itu, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Kalau kita sudah ikutin apa yang ada di dalam Al-Quran, kita sudah jalankan syariat itu, barulah kita, bentuk iman kita akan sempurna. Ya, jangan takut nih, kadang-kadang takut dengan syariat Islam. Ngakunya orang Islam. Di mana imannya? Di mana letak keislamannya? Kalau dia sendiri tidak melaksanakan perintah-perintah Allah melalui syariat Islam. Ini hati-hati sekarang ini. Ya, jangan ditambah-tambah syahadat, udah 2 kalimat syahadat aja yang kita lakukan. Bapak ada yang syahadatnya 3, ya, yang sebagai orang Islam, Syiah, ya, itu syahadatnya selain daripada 2 kalimat syahadat, ada syahadatnya bahwa Sayyidina Ali waliullah. Udah masukkan ke dalam syahadat. Tetapi kalau kita, ya, kita yakin nggak perlu pakai syahadat itu mah, bahwa sahabat-sahabat semuanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khulafaur rasyidin, ya, sampai berat ke situ. Kayak hati-hati nanti pendapat iman, ya, saking cintanya dengan itu. Nah, itu beda dengan kita, ya. Oleh karena itu banyak kelompok yang mengatakan bahwa yang demikian itu keluar daripada Islam. Nah, kita luruskan iman kita, saudara-saudara, dengan 2 kalimat syahadat cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah sampai ucapkan, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah,
dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, bukan anak Allah, bukan Tuhan, ya, tetapi dia hanya sebagai utusan Allah. Abduhu wa rasuluh, dia hamba Allah, bukan Tuhan, hamba Tuhan dia yang diciptakan oleh Allah, diberikan tugas sebagai rasul untuk menyampaikan risalah syariat yang harus disampaikan kepada umat. Inilah tugas rasul. Dan disampaikan bukan hanya kepada umat Islam saja, kepada umat di dunia semuanya. Tinggal percaya atau tidak, itu tugas rasul. Dan lagi tugas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai rasul akhir zaman. Dan kita sekarang sebagai umat akhir zaman. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi rasul berikutnya yang diutus oleh Allah, nggak ada. Walaupun kita dengar banyak itu orang ngaku jadi nabi, orang jadi rasul, namanya si A, si B, itu tidak ada. Ya, sampai akhir zaman keyakinan kita mantapkan. Sebab nabi udah cukup untuk sebagai rasul, nabi akhir zaman. Banyak keterangan-keterangan baik di dalam Quran maupun hadis, ya, bahwasanya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Kita umat yang terakhir, umat nabi yang terakhir. Ya. Kita jaga keimanan kita, saudara. Jadi orang aku beriman harus dia yakin, dia percaya, kemudian dia juga harus mengucapkan, dan yang ketiga tahapannya mengamalkan. Ya, mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Itu namanya amalun bil arkan, untuk kesempurnaan dia punya iman sesuai kemampuan dia beriman pada Allah. Waqala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Nah, ini iman itu ibarat manusia telanjang. Kalau baru sekedar iman, masih telanjang. Yang iman yang mana ini? Iman baru ma'rifat, baru mengucapkan, belum amalun bil arkan. Ini masih telanjang. Walibasuhu at-taqwa, dan pakaiannya itu, pakaian iman adalah takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengikuti semuanya yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, itu baru berpakaian. Nah, kalau dia ikutin segala perintah Allah, dia laksanakan semuanya perintah-perintah Allah, dan dia jauhi semua yang dilarang oleh Allah, baru berpakaian, itu namanya iman. Ya, ibarat manusia. Wazinatuhu al-haya'u, dan perhiasan. Sekarang udah punya pakaian, udah punya baju, celana, udah punya, itu sekedar pakaian. Perhiasannya apa? Wazinatuhu al-haya'u, perhiasan iman itu rasa malu. Ya, kalau punya rasa malu berarti dia sudah menghiasi imannya. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Bukan malu sama orang, malu kepada Allah untuk melakukan yang diperintah oleh Allah. Untuk apa namanya? Untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah, malu dia. Untuk meninggalkan yang diperintah, malu dia kepada Allah. Ya, malu. Bukan sekedar
takut aja tetapi malu dia kalau sekedar itu ya mungkin barangkali orang ada juga karena takut dan sebagainya, berarti ada rasa ketakutan. Tetapi kita lebih halus lagi, malu, rasa malu. Kita kalau sudah mengenal Allah, Allah sudah ada senantiasa mengontrol sama kita. Kita dikontrol senantiasa oleh Allah. Segala perbuatan yang kita lakukan ini semuanya dilihat oleh Allah, diteliti oleh Allah, dinilai oleh Allah. Kita malu kalau berbuat apa saja ya, padahal itu dilihat oleh Allah. Untuk berbuat maksiat kepada Allah, malu kita ya. Meninggalkan yang diperintah Allah juga malu. Nah ini berarti iman kita sudah ada perhiasannya ya. Pokoknya perintah Allah untuk sholat, sholat lebih cepat itu lebih bagus. Begitu dapat terdengar suara azan, Masya Allah, ini adalah panggilan Allah untuk ibadah, untuk sholat. Rasa malu kita kepada Allah, padahal kita dengar pendengarannya dari Allah yang bikin dengar nih kita nih. Kita bisa dengar karena Allah. Kalau Allah sudah cabut pendengaran ini gimana? Mumpung lagi masih dengar di telinga kita. Mari kita datangi perintah-perintah Allah, panggilan seruan Allah dengan azan. Apa itu panggilan untuk apa? Untuk sholat. Sholat itu kita berangkat. Malu kepada Allah kalau kita lagi diam-diam aja nggak mau sholat ya, apalagi kita dengan sholat berjemaah dan sebagainya ya. Dorongan dari rasa malu berarti iman kita sudah terhias. Bukan hanya saja kita ingin melaksanakan perintah Allah, tetapi malu ada disertai juga dengan merasa malu kepada Allah kalau sampai kita tidak melaksanakan. Sehingga orang-orang yang meninggalkan perintah Allah itu seolah-olah orang itu takabur, seolah-olah orang itu sombong kepada Allah ya. Ketika setiap hari nafasnya adalah dari Allah, kedipnya dari Allah, segala geraknya ini dari Allah, tetapi dia tidak taat kepada Allah yang memberikan itu semuanya. Ini namanya takabur. Kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang takabur, yang menjauh dengan Allah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah ada rasa malu, berarti iman kita sudah terhias, udah ada perhiasannya ya. Terus wasamratuhu al-ilmu, dan buahnya daripada iman ini ada buahnya ya. Tadi kan pakaiannya iman itu apa, perhiasan iman kita itu apa, sekarang buahnya wasamratuhu al-ilmu. Buahnya iman itu adalah ilmu bil amal, ilmu yang dia tahu tentang pengamalan daripada imannya itu sendiri, apa mestinya yang dia lakukan, kemudian diamalkan. Ilmunya bukan sekedar ilmu dia tahu, tetapi dia amalkan ilmunya. Itu buah daripada iman. Orang kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia belajar tentang perintah-perintah Allah, langsung dia praktekkan. Nah, itu buahnya tuh. Praktek daripada hasil belajar dia dengan dapatnya ilmu, dia praktekkan, dia kerjakan apa yang tadi diperintahkan oleh Allah. Itu buahnya. Ya. Nah, ini hadirin sekalian rahimakumullah, kita jaga iman kita pelihara baik-baik dengan pengamalan kita sehari-hari.
Kita sudah beriman yang sempurna apa belum nih? Tergantung pengamalan kita. Kalau kita sudah rajin berbuat taat kepada Allah dan kita sudah takut berbuat maksiat kepada Allah dan kita jauhkan sejauh-jauhnya maksiat itu, maka kita sudah berarti sudah mendapat perhiasan daripada iman itu sendiri, selain daripada pakaiannya dengan takwa, apalagi dengan pengamalannya sehari-hari. Perintah Allah umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, dan bertasbihlah kamu kepada Allah, sucikan Allah, Allah Maha Suci, dengan bertasbih subhanallah, 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 subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bertasbih banyak-banyak kita, bukratan wa asila, pagi dan sore. Itu jadi wiridan kita, perintah Allah. Karena itu perintah Allah, kita senantiasa banyakin zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila terjadi sesuatu apa-apa, kita banyakin istighfar kepada Allah, ya, banyak mohon ampun kepada Allah. Bagaimana istighfarnya? Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Nanti ada bab istighfar di sini ya, tentang istighfar, tentang zikir, tentang iman. Nah yang ini jadi tahapan iman itu yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, kenalkan dengan hati kita, yakin hati kita, mantap hati kita. Atau kita menanamkan iman kepada seorang, membimbing orang, kasih tahu dulu alam semesta yang di luar diri kita, yang di diri kita sendiri kasih tahu, ya kan? Sehingga Allah la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sendiri memberikan ciptaannya sebagai contoh, ciptaannya nyamuk aja, nyamuk. Allah nggak malu memberikan contoh, wah sekedar nyamuk. Sebab apa? Dari nyamuk aja rumit. Coba kita lihat kehidupan nyamuk. Yang namanya hidup makhluk itu kan perlu ada paru-paru, perlu ada jantung, perlu ada perut, perlu ada ini dan itunya, anatomi ya. Nah sekarang nyamuk kayak apa? Paru-parunya kayak apa? Jantungnya kayak apa? Nyamuk begitu kecil, dia perlu hidup. Ya, coba ada nggak kita yang bisa bikin nyamuk bisa hidup begitu? Nggak usah jauh-jauh, apalagi orang, malaikat segala macam. Nyamuk aja kita nggak bakalan mampu. Sehingga kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membuat patung yang bernyawa, ya, lengkap, yang kira-kira bisa jadi hidup, ya, seperti membuat patung lengkap itu nggak boleh itu dalam Islam, ya. Membuat patung lengkap, buat hiasan segala macam, menurut tujuan kita sih nggak boleh. Sebab apa? Nanti makhluk itu, patung itu yang dibuat lengkap, kiranya nanti pada yaumul kiamah dia minta ruh. Dia nagih kepada yang bikin. Dia nagih kepada bikin, dia pengen hidup. Andai kata itu patungnya patung harimau, harimau nanti akan nuntut kepada yang bikin patung, minta nanti dia pada hari kiamat, minta ruh. Kita bikin patung orang itu nanti adalah nuntut. Nah ini ciptaan Allah, jangan kita lagi mau tiru-tiru dan sebagainya, jangan boleh.
Jadi kalau ada patung yang nggak lengkap sih nggak apa-apa, boleh. Seperti sekedar palanya. Kalau palanya kan nggak bakalan hidup tuh, sekedar palanya aja, sekedar itu. Yang kira-kira itu nggak boleh. Yang kira-kira lengkap itu semuanya. Yang kira-kira bisa hidup dia, walaupun sepotong badan. Hadirin sekalian rahimakumullah, wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah baginya. Subhanallah. Ya. Tidak ada iman pada orang yang tidak amanah. Ya. Pemimpin tidak amanah, berarti nggak beriman. Ya, pimpinan kita, pimpinan ini dan itu tidak amanah. Orang yang tidak bisa dipercaya, tidak amanah, suka khianat, itu tandanya orang tidak beriman. Suka bohong ini dan itu, janjinya ya. Dan ini itu khianat, mengkhianati, apalagi menzolimi kepada bawahannya dan sebagainya, tidak beriman. Karena itu kita senantiasa mengharapkan kepada pemimpin-pemimpin kita supaya dapat hidayah dari Allah, beriman pada Allah, apalagi amanah masalah uang dan sebagainya yang mereka kebanyakan pengen mencari duit dengan jabatannya dan sebagainya. Korupsi, berapa kali dia korupsi, tangkap, dia korupsi lagi. Saudara, orang kalau udah kegilaan dengan harta udah susah. Ya, apalagi nggak ada keadilan, nggak tegas keadilan, menangani itu ya udah 50-50 dia umpamanya. Repot udah dunia ini. Makanya hanya hukum Allah yang bisa tegak yang sebenarnya. Hukum kalau ciptaan manusia ya gampang berubahnya. Bagaimana dia berkuasa, dia yang bikin undang-undang, makanya kebanyakan berani melanggar daripada peraturan-peraturan itu. Tapi kalau peraturan Allah, produk Allah, tidak ada yang berani, tidak ada yang diperbolehkan untuk melanggar itu, kecuali ada syariat-syariat khusus ya. Ini sekalian rahimakumullah. Maka kalau kita sudah mulai tidak amanah, tidak bisa dipercaya lagi, berarti kita kosong iman kita, tidak sempurna iman kita. Hati-hati. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman, ahadukum, di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia menanamkan rasa cinta kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyintai kepada dirinya sendiri. Dua orang beriman, dia menyintai saudaranya, saudara terutama, apalagi saudara kandung, apalagi saudara seagama semuanya. Bahkan di sini bukan hanya saudara seagama. Kalau kita lihat saudara kita walaupun lain agama, tetap kita harus cinta kepada dia, apalagi dia siap-siap menerima ajaran agama. Ya, untuk masuk ke dalam Islam, cinta kita tambahkan lagi. Ya, tempat kita berdakwah pada tetangga kita, pada siapa saja, tanpa ada kekerasan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, cinta kita kepada saudara ya tentunya segala keinginan dia, apa yang perlu kita bantu ya kita bantu. Bagaimana pada saat kita membutuhkan sesuatu, perlu bantuan dia, dia akan membantu kita. Saling menolong satu sama lain. Rasa cintanya, ya, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, seperti satu tubuh. Bagaimana sesama muslim, ya, bagaikan satu tubuh. Ini badan kita, Pak. Ya, kalau ada sakit cantengan, di mana cantengan biasanya tuh?
di jempol, baik di tangan maupun di kaki. Itu yang sakit diketek, diketek-ketek, bahasa meriang semuanya seluruh badan. Subhanallah. Begitu juga kita sesama saudara kita. Kalau ada yang sedang menderita, kita rasa sampai juga penderitaan kepada kita. Ya, itu tandanya orang yang beriman. Tapi kalau sama saudara sudah tidak ada rasa cinta lagi, marah-marahan, gak mau nanya segala macam, nah hilang iman kita. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati, jaga persaudaraan kita dalam rumah tangga, kerukunan kita dalam rumah tangga, jaga baik-baik pada saudara-saudara kita. Bukan saudara keluarga saja, kepada saudara sesama muslim. Di mana dia ada kesulitan, kita bantu-bantu dan sebagainya. Ya, jangan kita hanya memikirkan di sini sendiri. Kita sedang membangun pesantren, ada saudara kita, teman kita lagi bangun pesantren juga, bantu dia. Kita sedang ini dan itu, sedang membangun rumah, dia sedang bangun rumah juga. Ya kalau perlu dibantu, kita juga bantu dia juga. Jangan gua juga lagi bangun, jangan. Kalau apa yang kita bisa bantu kepada orang, bantulah. Ya, nah ini kita jalin persaudaraan kita eratkan. Tandanya orang yang beriman. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyintai kepada saudaranya sebagaimana menyintai dengan dirinya sendiri. Diri kita sendiri kalau sakit pengen berobat, begitu juga saudara kita sakit, kita obatin. Nah, kita cari obat dan sebagainya. Ya, jangan kita biarin saja, tolong menolong semuanya. Ini tandanya ada iman kita. Mudah-mudahan sekalian rahimakumullah, sekedar apa yang saya sampaikan pada pagi ini ada manfaatnya. Ya, mari kita sempurnakan iman kita, kita sempurnakan pengamalan kita. Ya, tentang apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kita sudah hidup di akhir zaman sekarang ini. Banyak sadar kejadian-kejadian, tanda-tanda sudah akhir zaman sudah banyak sekali. Ya, dengan wabah corona yang melanda dunia udah 1 tahun ini, bahkan mudah-mudahan tidak perpanjang lagi nih. Anak-anak santri kita, anak-anak kita yang pada belajar masih sistem daring saja sekarang. Ya, mudah-mudahan segera Allah angkat ya Covid Corona ini dari muka bumi, pindahkan kemana tempatnya terserah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai melanda kepada siapapun juga, terutama kepada kita semuanya, mudah-mudahan. Makanya saya anjurkan selama kita masih Covid ini, kepada umat Islam di dalam sholat, bukan hanya sholat subuh, sholat yang 5 waktu, baca tuh kunut nazilah, baca kunut nazilah. Sebagaimana saya punya guru ketika di pesantren begitu, kunut nazilah nggak pernah putus. Fitnah-fitnah yang ada terhadap umat Islam, apalagi sekarang bukannya fitnah penyakit aja, fitnah agama sekarang yang banyak sekali. Kita lagi sedang diadu domba segala macam, dan itu kita harus sadar. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Yang pertama, perlindungan iman kita. Awas, hati-hati, jaga iman kita. Mudah-mudahan dengan ta'lim kita bertambah ilmu kita, semakin bertambah amal kita, dan insya Allah taufik dan hidayah semakin sempurna Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan akhir hayat kita juga nanti dengan husnul khatimah. Ala hadiniya wa kuliniyatin salih laharatin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil afdalih. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tazali jalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya mukhawya kulli du'aid wa ya mamana kulli makhib yassir alaina kulli asir fataysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju al bayani wa tafsir hajatuna ilayka kasiru anta alimun biha wasir. Allahumma inna nakhafu minka nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrisna bi'innika la tilatana maqdumna bika nabika liram warhamna bi qudratika wa la tuhlika laida wa tarjauna ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ulumina wa arzakina wa amarina wa zuriyatina wa talamijina wa tilmizatina wa jami' umurina wa khtim lana bil khair. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa sunna ghadan yaumal qiyamati bi jumratil awliya ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli syarri wa ahli ad-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min an nuradda ila ardhil umur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulil ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya hitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil kull hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sahilil hilani wa kulli ji mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi wasoli idadatos sisuli walhamdulil ilahi bil badi wat tanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.